Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti Anggraini, Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan penggolongan obat berdasarkan penandaannya. Penggolongan yang pertama yaitu penggolongan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dan dapat dijual di apotik maupun di toko obat. Tanda khusus dari obat bebas yaitu lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat dari obat bebas yang pertama yaitu parasetamol. Parasetamol merupakan antipiretik yang digunakan untuk menurunkan demam dan sebagai penghilang rasa nyeri, seperti nyeri pada haid. Yang kedua yaitu antasida. Fungsi dari antasida yaitu untuk menetralkan asam lambung. Dan yang ketiga yaitu vitamin. Fungsi dari vitamin yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh dan kulit manusia. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang masih dalam jumlah tertentu. Masih bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter, tetapi harus disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus dari obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Adapun contoh obat dari obat bebas terbatas yang pertama yaitu CTM. CTM merupakan antihistamin atau anti alergi yang digunakan untuk meredakan gatal, ruam, dan bersin-bersin. Yang kedua yaitu Paramex. Paramex berfungsi untuk meredakan rasa sakit seperti sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan sakit gigi. Yang ketiga yaitu ibuprofen. Fungsi dari ibuprofen yaitu untuk meredakan nyeri dan peradangan seperti nyeri pada gigi. Adapun 6 jenis peringatan obat bebas terbatas. Yang pertama, peringatan pertama, awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Contoh obatnya yaitu tablet Decolgen dan Paramex. Yang kedua, peringatan kedua, obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contoh obatnya yaitu Listerin dan Gergerisma. Peringatan ketiga, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Contohnya Calpanax, Betadine, Solution. Peringatan keempat, awas obat keras hanya untuk dibakar. Rokok anti asma. Peringatan kelima, awas obat keras tidak boleh ditelan. Contoh obatnya Rivanol kompres. Dan yang keenam, peringatan keenam, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Contoh obatnya Anusol suppositoria. Penggolongan yang ketiga yaitu penggolongan obat keras. Obat keras adalah obat yang tidak dapat dibeli bebas di apotik, melainkan harus menggunakan resep dokter. Dikarenakan atau agar tidak menimbulkan efek samping yang buruk. Tanda khusus dari obat keras yaitu lingkaran warna merah yang di dalamnya terdapat huruf K dengan garis tepi berwarna hitam. Adapun contoh obat dari obat keras yang pertama yaitu Cefadroxil. Fungsi dari Cefadroxil yaitu untuk mengatasi infeksi bakteri pada bagian tubuh seperti kulit, tenggorokan, saluran kencing, dan jantung. Yang kedua yaitu amoxicillin. Amoxicillin fungsinya yaitu untuk mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri. Dan yang ketiga yaitu tramadol sebagai pereda rasa sakit. Misalnya rasa sakit setelah operasi. Penggolongan yang keempat yaitu penggolongan obat narkotika. Obat narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, memulihkan rasa,
mengurangi hingga kehilangan rasa sakit yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Tanda khusus dari obat narkotika yaitu ada lingkaran merah di dalamnya, serta terdapat tanda plus warna merah di dalamnya pula. Contoh obat dari obat narkotika yang pertama yaitu kodein. Fungsi dari kodein yaitu sebagai analgesik untuk menghilangkan nyeri ringan sampai sedang. Yang kedua yaitu petidin. Fungsi dari petidin yaitu sebagai analgesik untuk menghilangkan rasa nyeri sedang sampai berat. Dan yang ketiga yaitu morfin. Fungsi dari morfin yaitu untuk mengatasi rasa sakit dengan intensitas yang sedang hingga parah, seperti nyeri pada kanker atau serangan jantung. Selanjutnya yaitu penggolongan narkotika. Di sini narkotika digolongkan menjadi 3 golongan. Golongan 1, golongan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh obatnya yaitu heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, gicin, dan katinon. Narkotika golongan 2. Golongan narkotika ini sangat berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat juga digunakan untuk terapi dan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh obatnya yaitu morfin, petidin, fentanil, dan metadon. Golongan yang ketiga. Golongan ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh obatnya yaitu kodein, polkodina, propiram, dan lain-lain. Penggolongan yang kelima yaitu penggolongan obat psikotropika. Obat psikotropika adalah obat yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Tanda khusus dari obat psikotropika adalah lingkaran merah, di dalamnya terdapat huruf K dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat dari obat psikotropika. Yang pertama yaitu diazepam. Diazepam fungsinya yaitu untuk pengobatan kecemasan, spasmofili, epilepsi, dan susah tidur. Yang kedua yaitu fenobarbital. Fungsinya yaitu untuk pengobatan kejang. Yang ketiga yaitu klorpromazim. Fungsinya yaitu untuk menangani mual, muntah, dan cegukan yang tak kunjung berhenti. Selanjutnya yaitu penggolongan obat psikotropika. Di sini obat psikotropika mempunyai 4 golongan. Golongan yang pertama adalah termasuk golongan yang memiliki potensi yang sangat tinggi menyebabkan kecanduan. Psikotropika golongan 2. Golongan ini juga memiliki risiko ketergantungan yang cukup tinggi. Contoh obatnya yaitu amfetamin, fenitoin, dan zat lainnya. Psikotropika golongan 3. Golongan 3 ini memberikan kecanduan terhitung sedang, akan tetapi harus disertai dengan resep dokter. Contoh obat dari golongan ketiga ini adalah mogadon dan amobarbital. Psikotropika golongan keempat.
Pada golongan keempat ini memiliki kecanduan yang kecil dibandingkan dengan golongan yang ketiga tadi. Namun, tetap saja harus diperhatikan karena jika tanpa pengawasan dokter, maka efek samping ini akan berbahaya. Contoh obatnya yaitu diazepam. Penggolongan yang keenam yaitu obat jamu atau obat tradisional yang dibuat dari bahan-bahan alami berupa bagian dari tumbuhan seperti rimpang atau akar-akaran, daun-daun, kulit, batang, dan buah. Obat jamu atau obat tradisional mempunyai tanda khusus, yaitu logo lingkaran kuning dengan garis tepi berwarna hijau yang di dalamnya terdapat gambar ranting yang berwarna hijau. Contoh dari jamu atau obat tradisional yang pertama yaitu beras kencur. Fungsinya digunakan untuk membuat jamu dari ekstrak atau dari sari kencur dan beras. Yang kedua, kunyit asam digunakan untuk membuat jamu. Kunyit asam yang terdiri dari kunyit dan asam jawa. Yang ketiga, pahitan digunakan sebagai pahitan di dalam jamu yang terbuat dari sambiloto. Yang ketujuh yaitu penggolongan obat herbal terstandar. Obat tradisional yang terbuat dari ekstrak atau sari bahan alam dapat berupa tanaman obat, sari binatang maupun mineral. Adapun logo dari obat herbal terstandar yaitu logo lingkaran dengan garis tepi berwarna hijau dengan 3 gambar jari-jari daun di dalamnya. Contoh dari obat herbal atau dari obat herbal terstandar yang pertama yaitu Kiranti. Fungsi dari Kiranti yaitu untuk meredakan nyeri haid. Jamu yang dapat diminum sebelum atau sesudah haid. Yang kedua, Antangin digunakan untuk meredakan gejala masuk angin seperti badan meriang, mual-mual, perut kembung, dan pusing. Dan yang ketiga yaitu tolak angin, digunakan untuk mengatasi masuk angin serta gejala lainnya atau untuk menjaga dan meningkatkan kekebalan tubuh. Penggolongan ke-8 yaitu penggolongan obat fitofarmaka. Obat fitofarmaka adalah obat tradisional yang telah dibuktikan keamanannya dan khasiatnya secara ilmiah melalui tahapan uji praklinik serta bahan baku produk jadinya telah distandarisasi. Adapun logo dari obat fitofarmaka yaitu lambang kristal es berwarna hijau dengan lingkaran hijau dan latar belakang kuning. Adapun contoh obat dari obat fitofarmaka yang pertama yaitu Stimuno. Stimuno digunakan sebagai bahan tambahan untuk membantu meningkatkan kerja sistem imun, terutama kepada seseorang yang sedang sakit. Yang kedua yaitu Nodiar untuk mengurangi frekuensi buang air besar yang terbukti secara uji klinis mendapatkan tinja dan menyerap racun pada penderita diare. Dan yang ketiga yaitu Inlacin digunakan untuk menurunkan kadar glukosa darah. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.